Coba Bapak mau cek. Siapa kita? Terapkan itu ya. Oke, siap. Bapak hari ini kalian kan udah seminggu nih belajar sama Bapak. Kira-kira Bapak mau bertanya ke kalian, berefleksi atau menanyakan pengalaman. Apakah senang naik ke kelas 4? Senang. Oke. Kalau senang, kita biar ini di kelas 3 kamu mengenai pengalaman kamu di kelas 3, Bapak akan bagikan kertas warna, kemudian kalian tulis mengenai yang pertama, bagaimana pembelajaran di kelas 3. Ya, waktu di kelas 3, bagaimana pembelajaran di kelas 3, menyenangkan atau tidak. Kemudian yang kedua, tuliskan pengalaman menurutmu apa yang menyenangkan waktu di kelas 3. Apa juga yang tidak menyenangkan. Kemudian yang terakhir, Bapak minta kalian apa harapan belajar di kelas 4 nanti. Di kelas yang nanti kita sekarang belajar. Apa harapannya? Tuliskan di kertas warna ini. Setelah ditulis, boleh kalian bentuk kertas warna ini sekreatif mungkin. Bebas. Mau jadi pesawat, mau jadi baling-baling bambu, misalkan. Mau jadi perahu, mau jadi kayak bebek angsa itu boleh. Paham? Ngerti? Siap? Bapak akan bagikan ya. Oke, dibagikan. Gak boleh milih, berarti kebagiannya saja. Harapannya. Hah? Bebas? Di belakangnya dulu. Di belakang yang setelah putihnya. Oke, bagikan ya, bagikan. Oke, bagaimana? Sudah beres? Sudah dituliskan pengalamannya? Coba jadi bentuk apa aja, dilihat ke atas kan? Pas, luar biasa. Oke, bagus, kreatif semuanya ya. Oke, bisa diturunkan dulu. Oke, bisa didengarkan? Bisa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, tadi kan kalian ada bilang disiplin, ya. Disiplin, bahwa disiplin itu berarti harus adanya kita keyakinan di kelas kita. Apa nilai-nilai yang bisa kita yakini dan sepakati bersama? Ya, untuk apa? Untuk kelas lebih nyaman. Mau dapat kelas yang nyaman? Mau dapat kelas yang tertib? Mari kita buat keyakinan kelas. Ya, contoh di depan Bapak di papan tulis udah ada judul dari Bapak. Keyakinan kelas 4A. Ya, sekarang kalian tuliskan ingin seperti apa disiplinnya di kelas kita. Ya, bisa? Siap? Contoh mulai dari Bapak. Ya, mulai dari Bapak. Bapak inginkan semua murid Bapak, termasuk Bapak, berarti guru dan murid, itu selalu bersikap jujur. Tahu jujur? Nah, berarti ke Bapak ya, patatan. Selalu bersikap jujur. Nah, udah beres ditulis? Kamu kasih
lingkaran lagi. Sama ke. Bisa? Bisa? Oke, Bapak akan bagikan setiap barisan secara bergiliran. Antri, ya. Secara bergiliran ke depan, tulis.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Salam dan salam tak lupa kita hadirkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan guru yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan aksi nyata untuk berbagi pengalaman dan perspektif mengenai budaya positif. Kita lanjut saja agar lebih mengefektifkan waktunya. Pertama pelaksanaan mulai dari. Sebelum kita mulai agar lebih semangat, ada yang dulu nih. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Kalau sudah siap, melatih konsentrasi ya. Kalau saya bilang satu, kalau saya bilang satu, nyapu kayak gitu. Ya, satu, kita uji coba. Satu, bisa? Ya, konsentrasi. Siap. Satu, Tepuk dulu buat kita semua. Oke, kita langsung saja. Sebelum ke materi, ada bermain peran. Nah, di sini minta 2 orang guru, silakan satu yang menjadi memegang keinginan atau tujuan yang sangat penting di sini. Nah, yang satunya lagi menjadi pembujuk agar si guru yang satunya mau membuka kepala tangannya. Ada yang mau Bapak Ibu ke depan? Siapa? Ayo. Ada yang mau? Silakan. Siapa yang mau jadi pemegang tangannya? Siapa yang boleh sambil boleh membujuk, memarahi asalkan terbuka si kepala tangannya. Coba, ayo bermain. Siapa? Ayo. Yang saya tepuk dulu buat misalnya. Siapa yang mau jadi pemegang keinginan yang sangat kuat? Jadi satu orang yang memegang keinginan sangat kuat. Mau siapa jadi pemegang? Satu orang membujuk, memarahi agar si kepalanya bisa terbuka. Gitu. Cuma caranya mau dimarahi boleh, mau dimotivasi boleh, mau dikasih hadiah boleh, mau apa bebas. Siap? Ya, bebas gimana Ibu? Ibu kira-kira punya pendidikan atau gimana ya gitu? Oke, silakan. Dan menunjuk dulu berarti. Wawel gitu Wawel. Misalnya, boleh nggak buka ini? Ya. Saya kan yang lupa. Saya dicari kemana-mana. Maaf ya, bukannya saya menuduh. Tapi kan saya harus ngecek nih, ya. Kejujuran ya. Boleh nggak buka tangannya? Kalau misalnya nggak mau, berarti nanti saya curiga sama misalnya. Awal mau saya nggak ngambil. Oh, tadi kan dari saya belum bukti. Gimana ya? Berarti mereka nggak percaya sama saya kalau saya nggak ngambil. Sebetulnya kepercayaan itu relatif ya, karena kita kan pendidikan di tempat lain kan ya. Nah, harus pembuktian. Kita juga harus membuktikan kepada orang bahwa kita tidak melakukan itu, ya kan? Nah, kalau misalnya saya tidak mau membuka, berarti kita harus curiga nggak ibu-ibu? Ya. Apa yang disembunyikan sama di sini, betul nggak? Nggak apa-apa. Ya, kita curiga jadinya. Jangan sekali lagi. Pilihan ya. Misalnya membuka berarti orangnya terbuka dan kita bisa buktikan kalau misalnya kita bersalah, kalau misalnya kita berlutut, kita akan tetap
itu bisa dibayangkan kepada anak murid kita. Siapa yang memegang kontrol? Murid kita. Kita tidak bisa mengontrol murid sebetulnya. Hanya ilusi kita bisa mengontrol murid. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini ada peta konsep. Nah, ini inti yang saya pelajari dari modul 1.4 dari teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kayak tadi buahnya, Anda bisa mengontrol diri sendiri. Jadi guru bisa sebenarnya dengan cara memarahi atau menghukum, tapi dalam jangka waktu pendek. Tidak bisa dalam bentuk jangka waktu panjang. Nah, maka disiplin positif di sini berarti anak itu menurutnya bukan karena aturan, tapi karena motivasi intrinsiknya, karena keinginan sendiri. Nah, kemudian ada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, oke. Jadi tanpa paksaan orang lain, tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya hukuman. Kemudian ada teori tentang motivasi. Nah, ini teorinya tadi. Menghindari hukuman, apakah karena tadi bukan menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan dari boneka, atau karena berupaya karena menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri. Nah, itu yang tujuan utama kita itu menghargai diri sendiri, anak itu agar menghargai dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Kemudian ada juga nanti kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di sini juga ada 5 posisi kontrol nanti yang kita gunakan terhadap murid. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, kita belajar nanti tentang segitiga restitusi. Nah, setiap perilaku anak juga itu tergantung pasti punya tujuannya. Ya, tujuannya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia ini. Apakah kebutuhan dasar manusia anak ini sudah terpenuhi atau belum? Apabila tidak terpenuhi, mungkin perilakunya karena itu, karena belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kita lanjut saja. Oke, pertama, perubahan paradigma belajar tadi. Ya, ilusi guru mengontrol murid, bahwa tidak bisa mengontrol murid, hanya murid sendiri yang bisa mengontrolnya. Kita hanya cuma memerintah sama mau instruksi. Kemudian ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat. Oke, mungkin dilihat dari sudut pandang kita, jika kita memberikan instruksi kepada murid, itu langsung dikerjakan, bermanfaat. Tapi di belakang apakah bermanfaat? Bapak Ibu? Betul ya? Nah, betul ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematikan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai orang dewasa sebetulnya tidak punya hak untuk memaksa. Karena nanti kita lihat dari stimulus respon ini. Kita harus berubah pandangan kita yang semula realitas kebutuhan kita sama menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang punya kebutuhan berbeda-beda, betul tidak? Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, setiap orang mempunyai gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa kita memaksa. Justru kita yang berusaha memahami pandangan orang lain, berempati dengan dunia yang kita wujudkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki juga yang tadi, bahwa setiap perilaku anak atau kita juga pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrolnya, mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada setiap tunjukkan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ini seperti konsekuensi, ya, seperti konsekuensi, bukan hukuman. Ya, nanti kita belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Model berpikir menang kalah. Nah, jangan upayakan menang kalah, tapi upayakan model berpikir menang. Jadi semuanya ikut merasa senang. Tuh, selanjutnya, nah
ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini merupakan acuan utama untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Sudah? Nah, mari kita belajar bersama bagaimana membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang universal, bukan hanya untuk dari peraturan. Beda antara peraturan dengan keyakinan kelas. Salah satunya ini di sini nilai kebajikannya profil pelajar Pancasila yang ingin kita wujudkan terhadap sikap murid. Kemudian dari Ibu Primary Years Program, ya ada 6 nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal ini berarti secara menyeluruh, bukan cuma misalkan kejujuran. Kejujuran di agama Islam sama intinya, betul nggak? Di buku juga sama, kejujuran bahwa jujur itu penting dalam kehidupan, keadilan sama. Berarti semuanya harus menyeluruh universal. Kemudian ada juga, nah ini yang paling menarik yang saya temukan ketika modul 1.4, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tadi seperti kita ketahui, motivasi anak melakukan sesuatu itu ada 3, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilainya yang mereka percaya. Ya, nah tujuan budaya positif ini sampai ke yang nomor 3 ini, sampai ke anak mereka menghargai dirinya sendiri. Kemudian hukuman. Nah, sama saya juga mungkin praktiknya banyak melakukan hukuman atau membuat merasa bersalah. Kita berefleksi kembali apakah yang kita lakukan terhadap murid, apakah membuat hukuman ataukah menjadi teman sebagai murid dan seperti apa. Kemudian, nah ini yang agak sedikit berbeda tentang penghargaan dari Al-Bikor. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi dan beranggapan mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dari dampak penghargaan. Nah, salah satunya pengaruh penghargaan itu jangka pendek atau jangka panjang. Pernah memberikan penghargaan Bapak Ibu kepada murid atau kepada anak di rumah? Pernah? Nah, ada dampak jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek, ya berarti anak senang waktu itu dikasih penghargaan. Jangka panjangnya dia pasti akan menuntut lagi berbagai penghargaan. Benar? Nah, kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, kemudian ada juga penghargaan merusak hubungan. Pernah merasakan penghargaan merusak hubungan? Ada kecemburuan antara yang misalnya yang ranking sama yang tidak, mungkin itu. Tapi kita bisa, intinya penghargaan ini kita sepakat bahwa kita memberikan untuk menunjukkan motivasi intrinsik. Tapi berdasarkan pengamatan Al-Bikor sepertinya seperti ini, penghargaan mengalami ketepatan. Contoh, misalkan, siapa yang paling cepat menjawab ini boleh pulang atau mendapat nilai 100. Nah, berarti cepat-cepat, bukan tepat. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengukur. Contohnya, misalnya kalau ada yang 1 sama ranking 2, yang ranking 2 ini mungkin merasa terhukum karena dia tidak bisa ranking 1. Mungkin seperti itu, motivasi dari dalam diri itu. Kemudian ada yang paling baik dalam menghadapinya, yaitu restitusi, nilai paling baik, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita berdialog dengan murid sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, nah kita bisa lihat dari tabel bahwa hukuman itu akan menciptakan murid yang identitas gagal. Kemudian ada identitas suksesnya, yaitu konsekuensi dan restitusi. Di mana di sini ada konsekuensi sama restitusi. Konsekuensi ini bisa dinilai cukup baik dalam melakukan identitas disiplin, yaitu ya seperti memberi
yaitu memberikan pilihan kepada anak apa yang ingin diperbaiki sama anaknya sendiri. Bukan kita yang menentukan, tapi anak yang menentukan. Kita hanya memberikan pandangan terhadap anak bahwa apa nilai kebijakan yang kita sepakati dari keyakinan kelas, seperti itu. Kemudian ada motivasi. Nah, coba kita cek menurut ibu sama bapak, apakah yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman, kalau hukuman itu hanya satu pihak disuruh oleh orang guru atau orang tua misalkan. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama bahwa apa yang dia lakukan berarti ada konsekuensinya gitu. Terus kalau konsekuensi itu dia dapat kesepakatan, kemudian tidak merugikan, tidak menyakiti anak, konsekuensi dan tepat sesuai dengan kesalahannya. Kalau hukumannya ini sesuai dengan kesalahannya. Coba menurut Bapak Ibu, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman karena menyakiti anak, ya, menyakiti secara fisik maupun psikis gitu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, mantap, konsekuensi. Jadi apa yang dia lakukan diperbaiki, diinginkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman menggantikan kertas tidak teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi bisa ya membedakan hukuman sama konsekuensi, Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Bagi yang sudah, mungkin saya juga sudah ada beberapa perbaikan mungkin nanti karena belum mengikuti program guru penggerak. Ada kata-kata yang belum sesuai. Prosedurnya, pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi curah pendapat, curhat dengan anak, apa yang diinginkan, apa yang dimau, dan disepakati bersama. Kemudian kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, maupun boleh di papan tulis juga ditulis pakai spidol. Yang penting anak yang menyampaikannya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, ini saya juga kadang belum sesuai. Kadang ada dilarang, tidak boleh, itu diganti menjadi lebih positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Menjadi positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Itu jadi lebih positif anaknya. Jadi kata dilarang sama tidak boleh itu lebih baik dihindari dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian tinjau kembali curah pendapatnya, sudah ditinjau kembali, langsung sepakati. Setelah disepakati, ditempel di ruang kelas yang terlihat sama dengan ini. Mungkin seperti itu. Nah, coba menurut Bapak Ibu, di depan ada 2 poster. Mana yang merupakan keyakinan kelas, mana yang merupakan peraturan? Yang hijau atau yang putih? Yang hijau, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang mana? Yang kesepakatan kelas atau peraturan? Coba. Yang hijau itu? Yang putih keyakinan. Oke. Yang hijau peraturan.
Bisa? Kamu kenapa alasannya Bapak Ibu? Alasannya kalau karena keyakinan kan kami guru dan Wow. kalau menurut pendapat ibu ya kami guru jadi apa? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Karena kan itu abstrak ya, jadi kan itu Universal, keyakinan dan tentang universal kayak gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat murid ini. Luar biasa. Ya, betul sekali. Betul sekali. Bahwa yang putih itu keyakinan, karena universal. Kalau peraturan itu lebih spesifik. Apa yang ingin dicapainya? Justru kita membuat keyakinan. Nah, keyakinan ini tidak boleh lebih dari 7. 3 sampai 7 maksimal. Biar apa? Agar diingat sama murid. Dan kalimatnya juga singkat. Contoh, saling menyayangi sama murid dan guru. Nah, kemudian kami murid yang semangat belajar. Semangat berarti nilai kebajikannya. Mungkin seperti itu untuk membuat keyakinan keras. Kemudian materi selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, sama penguasaan. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup kira-kira contohnya apa? Makan. Terus? Makan aja? Makan, minum, istirahat. 3 itu juga cukup ya, bertahan hidup. Ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa kasih sayang dan rasa diterima? Nah, sayang semua orang tua diterima di guru, di teman lingkungan, ya. Termasuk anak-anak kita yang pada juga belajar diterima. Dari senang, gitu. Nah, itu. Kemudian kebebasan, anak-anak diberikan kebebasan dalam berekspresinya di kelas. Kesenangan, nah ini dalam pembelajaran kita belajar banyak mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ice breaking-nya. Ya, itu untuk satunya untuk memunculkan kesenangan dulu. Kemudian penguasaan di sini agar murid dapat muncul rasa kepemimpinannya. Ya, itu. Intinya kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Nah, dunia berkualitas ini seperti impian kita tiap seorang itu memiliki impian ya, dunia berkualitas. Pengen seperti apa kelas, pengen seperti apa menilai murid, ya, itu punya dunia sendiri. Ya. Selanjutnya, nah ada 5 posisi kontrol. Nah, kita termasuk yang mana nih? Kita berekspresi. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, contohnya guru berbuat menunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Kemudian berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan sambil molotov, sambil apa itu. Itu penghukum. Hasilnya juga itu akan membuat identitas gagal terhadap murid. Ya, dan merasa takut dan tersakiti. Bisa juga menjadi pendendam nanti muridnya. Ya, mungkin saya juga sebelum belajar ini sama pernah melakukan sebagai identitas kontrol penghukum. Nah, membuat merasa bersalah, menunjukkan kekecewaannya dalam kumaha kamu teh ibu-ibu terus diajar sebelah kali, misalkan dua orang diajar sekali bisa loh. Nah, itu seperti membuat merasa bersalah. Jadi muridnya merasa kecil, merasa tidak dianggap, itu merasa bersalah. Kemudian itu perilaku kontrol negatif. Kemudian ada perilaku kontrol positifnya. Nah, kita mungkin mulai bisa sebagai teman dengan murid, ya, banyak yang kalau sebagai teman mungkin murid juga banyak curhat, ya, curhat cerita itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, nah pemantau itu lebih bijaksana dengan cara melihat perilaku murid dengan keyakinan kelas yang tadi kita sepakati, itu pemantau. Kemudian manajer, selanjutnya kontrol diri manajer itu
yang diharapkan muncul di budaya positif ini, di mana mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, menggunakan segitiga restitusi, menguatkan otak atau karakter murid, kemudian memberikan pilihan apa yang ingin murid lakukan setelah melakukan kesalahan, posisi kontrol. Kemudian ada mari menganalisis posisi kontrol. Coba dari tadi yang ini hukuman, membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, sama manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saya kecewa dengan kamu. Ini posisinya sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Oh, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan dari saya ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau restitusi. Sebagai teman, ya, tolong ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hah? Restitusi. Nah, restitusi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, tuh ya. Lanjut saja, kita ke segitiga restitusi. Salah satu syaratnya kita harus melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita bisa melakukannya ketiga-tiganya ataupun salah satunya. Itu pun tergantung kesalahan muridnya. Apakah kalau ringan boleh langsung dengan meyakinkan keyakinan. Kalau berat mungkin kayak yang dulu gitu. Misalkan harus distabilkan dulu mungkin identitasnya. Dengan cara apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kata-katanya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Bahwa menguatkan bahwa bukan cuma dia yang bersalah seperti itu. Terlambat, bukan cuma dia yang terlambat. Bukan cuma dia yang pernah dulu di sekolah. Ini seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, lebih ke banyak bertanya ke anak-anak yang mulai menjawabnya. Berikan. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Yang tadi kita buat yang harus positif kata-katanya. Keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Nah, segitiga ini boleh salah satu, mulai dari validasi ini tidak berurutan. Yang manapun boleh dilakukan. Dilihat dari situasi dan kondisinya. Langsung saja mungkin ke contoh pengalaman tugas saya di demonstrasi kontekstual pada modul 1.4. Ada tugas membuat video segitiga restitusi. Ini bisa dilihat dulu. Anak sendiri kemarin juga. Harusnya. Ini berusaha apa? Karena dari foto. Buat juga skenario-nya nanti yang Bu Rika mau jadi CGP bisa nanti dilihat atau siapa yang mau jadi CGP. Insya Allah ada.
Ya, mungkin kurang lebih seperti itu kalau Ibu pengimplementasiannya, meskipun ya saya juga itu nanti belajar diulang berapa kali buat video seperti ini sama anak, ya gitu. Tapi tujuan dari budaya positif ini agar ya anak tidak merasa tertekan, ya, agar motivasi intrinsiknya muncul lebih baik lagi, bukan karena terpaksa, gitu seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai, terutama tadi saya juga ada sedikit tentang penghargaan yang sedikit memang bahwa padahal penghargaan bagus ya, karena pernah ini saya itu. Tapi sesuai pengamatan Alvito tadi itu banyak dampak-dampaknya, mungkin gitu. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya setelah pemaparan materi ini? Silakan. Oh boleh, nggak apa-apa, nggak perlu dirantai. Mau pakai semen biar satu. Gimana? Kalau masalah tadi kan masalahnya masih ringan. Kalau tadi kan masalahnya masih ringan, masih hanya berkata kasar. Kalau masalahnya sudah saling memukul atau bertengkar, gimana caranya? Ya, sama masalahnya kasar dengan menggunakan segitiga resolusi. Dan diselesaikan jangan di tempat yang terbuka. Contoh, dibuatnya di lapangan. Kita selesaikan langsung dengan segitiga resolusi. Kenapa kamu melakukan ini? Tidak akan efektif. Langsung dipanggil ke kantor, langsung ngobrol berdua dengan diberi saksi-saksinya siapa yang melihat kejadiannya. Baru muncul kasih pertanyaan-pertanyaan menggunakan menstabilkan identitasnya agar dia tidak emosi, kemudian validasi kesalahannya, kemudian meyakinkan dengan keyakinan kelas. Ini seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, katakan kalau untuk tadi kita kan memberikan apresiasi untuk mereka persiapan tidak bagus, kemudian juga mendukung menjadi bagus. Nah, kalau dengan sedikit solusi tadi, cara apa yang paling baik untuk meningkatkan prestasi anak dan motivasi anak yang sesuai? Baik, terima kasih Bu Ida. Kita tampilkan. Oke, cara meningkatkan motivasi anak kan memberi penghargaan terlebih. Mungkin memberikan apresiasi berupa ya, verbal saja, verbal atau kamu bagus, tepuk tangan, mungkin seperti itu, pujian saja kedermawanan. Jangan sampai dia berbentuk barang atau apa gitu. Jadi dia merasa dari bagian barang, nggak ngelakuin itu. Bahwa dengan ucapan terima kasih, kamu hebat juga itu membuat anak senang gitu, bisa lebih dihargai daripada nanti ketergantungan dengan penghargaan. Mungkin dari pengamatan ya verbal saja seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo. Terima kasih untuk waktunya ya Pak Rekan. Yang mau ditanyakan saat anak melakukan pelanggaran dan mengarah kepada kriminal gitu ya, membahayakan, apakah masih bisa berlaku kita gunakan segitiga resolusi tersebut atau ada penanganan khusus? Itu saja ya. Siap. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Tri. Ya, saya juga kenal waktunya di kelas. Oke, apabila permasalahannya mengarah ke kriminal, nah kita mungkin awalnya kita menggunakan segitiga resolusi dipanggil secara khusus dengan orang tuanya. Nah, apabila masih belum bisa tertangani, kita berkolaborasi dengan pihak lain, seperti siapa? Ya, seperti komite sekolah atau bisa langsung saja ke kepolisian, kan itu
tidak bisa menutup-nutupi atau apa gitu. Mungkin seperti itu. Itu penanganan khusus. Penanganan khusus karena ya meskipun nggak bisa segitiga ini pilihan. Ini Bu Dewa ini ya kita mau jadi posisi kontrol yang mana, menggunakan langkah yang mana. Ya, intinya ya sama saja. Mungkin Bapak Ibu juga punya posisi kontrol sendiri, punya dunia berdualitas sendiri seperti itu. Ya, tapi punya tujuan yang sama sesuai dengan visi misi kita kemarin, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, ya, berwawasan lingkungan. Itu kita bentuk dengan kolaborasi seperti ini juga. Ibu Bapak sudah menyempatkan waktu untuk melihat saya menyampaikan ini, luar biasa, tepuk tangan dulu buat Ibu Bapak semua. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan. Maaf bukan menggurui, tapi kita saling berbagi materi, berbagi pengalaman. Apabila ada manfaatnya, alhamdulillah. Mungkin ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.